Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah jemaah sekalian yang saya muliakan, kita akan melanjutkan kembali pembahasan pada kitab Syarhus Sunnah lil Barbahari rahimahullah. Bab yang sebelumnya kita sudah menyelesaikan secara ringkas tentunya mengenai surga dan juga neraka, dan 3 poin penting yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan pembahasan itu. Pada malam hari ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu tentang iman di sisi ahlu sunnah wal jamaah. Diberikan judul bab oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, Al-imanu qaulun wa amalun wa niyah. Iman itu adalah qaulun, ucapan, wa amalun, perbuatan, wa niyah, dan juga niat. Qala al-imamu al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Al-imam al-Barbahari beliau berkata dalam syarh sunnahnya, wal imanu bi annal imana qaulun wa amalun wa niyyah yazidu wa yanqus, yazidu ma sya'allah wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai'un. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ketemu enggak? Ada talang ke ini. Yang mana? 137 talang ke berapa bab? 137. Talang ke 3 bab. Oh apa? Itu tanda hilang. Mengimani adanya Dajjal dengan Toyib itu masih tentang surga ya. Adam alaihissalam kana fil jannah al-baqiyah al-makhluqah.
tentang Nabi Adam yang di surga. Fa ukhrija minha ba'dama asallah. Bab di sini adalah tentang Nabi Adam alaihissalam, kana fil jannah, dahulunya di surga, al-baqiyah al-makhluqah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa Adamu alaihissalam kana fil jannah al-baqiyati al-makhluqah fa ukhrija minha ba'dama asallaha azza wa jalla. Masih tentang surga dan neraka di sini, yaitu pembahasan tentang Nabi Adam alaihissalam, dahulunya berada di surga, atau dahulunya bertempat tinggal di surga. Fa ukhrija, maka dia dikeluarkan dari surga ketika melakukan kemaksiatan, yaitu memakan buah yang ada dari sebuah pohon yang dia dilarang untuk mendekatinya. Ya, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa, jangan engkau dekati pohon ini. Ya, pohon ini. Nanti engkau termasuk orang-orang yang zalim. Dia makan buah dari pohon itu. Adapun dinamakan sebagai buah khuldi, itu adalah penamaan dari syaitan, syajaratul khuldi, yaitu digoda Adam, kalau engkau makan buah dari pohon itu engkau akan kekal selama-lamanya, atau engkau akan menjadi malaikat. Kemudian dijelaskan, li hikmatin aradahallahu azza wa jalla khalaqa adama fil jannah wa qala wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba faqulna ya adam inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannah fatashqa inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha. Dijelaskan oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, beliau mengatakan, dengan hikmahnya Allah Azza wa Jalla mengeluarkan Nabi Adam dan juga istrinya dari surga, yang sebelumnya Allah telah menciptakan Adam untuk bertempat tinggal di surga. Kemudian dibawakan surat Toha ayat 116 sampai 119. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam, sujudlah kalian semuanya kepada Adam, fasajadu illa iblis aba. Seluruh para malaikat sujud kecuali siapa? Iblis, dia tidak mau. Lalu kami mengatakan, wahai Adam, sesungguhnya iblis itu adalah musuh bagimu dan juga bagi istrimu. Jangan sampai dia mengeluarkan kamu dari surga, fatashqa. Ini surat Toha mengenai penciptaan Adam dan bagaimana Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, kecuali siapa yang tidak ingin? Iblis. Dan Allah menasihati Adam, jangan sampai iblis ini mengeluarkan engkau dan istrimu dari surga. Wa abahalahu asjarul jannati jami'an wa nahahu an syajaratin wahidah liyubayyina lahu walidhuriyatahu adawata iblis wa annal ma'siyata yatarattabu 'alaiha hurmanul jannah wa dukhulu finnar wal iyadu billah. Allah Subhanahu wa taala membolehkan seluruh pohon-pohon yang ada di surga, yakni
bisa engkau dekati dan seterusnya engkau nikmati. Seluruh pohon-pohon yang ada di surga boleh. Kecuali berapa pohon? Cuma satu pohon. Jangan engkau dekati pohon itu. Kemudian iblis, yaitu musuh bagi Adam, akhirnya menggoda Adam dan juga istrinya untuk memakan buah dari atau mendekati pohon itu. Wa anal ma'siyah yatarattabu 'alaiha hurmanul jannah. Dan kemaksiatan yang dilakukan oleh Adam dan juga Hawa akhirnya mengharamkan mereka untuk kembali tinggal di surga. Wa dukhulu finnar wal iyadzu billah. Dan juga kemaksiatan bisa membawa kepada azab atau neraka, wal iyadzu billah. Wa makatha fiha zamanan la yaqrabu tilka asy-syajarah walakinna aduwahu alladhi yaturidu bisababihi ma kana liyatarattakahu faqad waswasa ilaihi an Allah lam yanhaka an hadhihi asy-syajarah illa min ajli anna man akalaha yukhalladu fala yamut fantalat alaihi tilkal waswasah wa atharat fi nafsi li hikmah aradahu Allah azza wa jalla fa akala min asy-syajarah wa lamma akala minha badat lahu sawatuhu fa farra fil jannah wa alima annahu qad asa wa asa fanadahu rabbuhu wa taba alaihi thumma ahbatahu minal jannah ilal ard liyahliqu bidzalika al-adu lid-dud wa litammama al-ma'rakah ala dhahri hadhil ardi bainal haqqi wal batil ila yaumil qiyamah. Kemudian dijelaskan secara makna, secara ringkas, secara makna oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi kisah sebab turunnya Nabi Adam dan juga istrinya ke dunia yang disebabkan oleh godaan dari iblis ini. Ini dengan hikmahnya maka makanlah dari pohon tersebut, dan ketika mereka memakan buah dari pohon itu tersingkaplah aurat mereka. Fafarra fi al-jannah wa alima annahu qad asa wa asa. Setelah itulah baru mereka menyadari telah berbuat dosa atau kesalahan, kemudian Allah terima tobatnya dan akhirnya diturunkan ke dunia. Thayyib, bersama dengan musuhnya juga yaitu iblis. Dari situlah dimulai peperangan antara hak dan juga batil sampai hari kiamat. Fa rusulullahi wa atba'uhum yumathiluna al-haqqa wa yad'una ilayhi wa ya'maluna bihi wa iblisu wa atba'uhu yumathiluna al-batil wa ya'maluna bihi wa yad'una ilayhi wal ma'sum man 'asamahu Allah al-mahzul man khadhalahu Allah wa adalla. Para rasul-rasul Allah, yakni mereka yang sudah yang di bumi ini, para rasul-rasul Allah dan para pengikutnya, mereka akan senantiasa yakni mengamalkan al-haq dan mendakwakan al-haq dan juga beramal dengannya. Iblis ketika di muka bumi dan juga para pengikutnya akan menyebarkan kebatilan ya, dan mengamalkan kebatilan serta mendakwakan kepada kebatilan, kesesatan. Maksum, orang yang dijaga oleh Allah, maka dia akan terjaga dari godaan iblis tersebut. Dan orang yang dihinakan oleh Allah, maka Allah akan hinakan mereka. Qul Allahumma a'simna min kaidi syaitan ar-rajim wa asbi qulubana bisibghatal iman wa a'idna min mudallatil fitan innaka sami'un qarib. Ya Allah, jauhkanlah kami dari godaan syaitan, kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah. Wa qaddaratil ma'rakah fa arsalallahu ar-rusula ba'da igwa'i iblis wa dzurriyyatah li bani Adam. Dari sanalah dimulai peperangan antara manusia bersama iblis. Allah utuslah para rasul-rasul banyak. Ya, setelah iblis menyesatkan anak cucu
Adam. Thayyib. Wa hamalahum 'ala syirki wal kufri wal ma'asi. Iblis ini menggoda manusia untuk melakukan kekufuran, kesyirikan dan juga kemaksiatan. Maka Allah mengutus rasul-rasulnya. Yang pertama dari awal adalah Nuh, dan rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga menurunkan kitab-kitabnya untuk memberikan hidayah, petunjuk kepada manusia. Fahalamu ya ibadallah ilan nur al-wadi. Ayo, kata Syekh, mari kita menuju kepada cahaya Allah yang jelas, Al-Quran, wal haqqil mubin, wa syari'atil kamilah allati anzalahu Allahu ala khatamir rusul mumathilatan fi kitabi al-Quran wa sunnata rasulih sallallahu alaihi wasallam wal kafilah salam bayanil haq wa tawdihu mujmalati wa umumati al-Quran wa alaikum bi tariqati as-salaf wa hadi as-salaf fattaba'uhuma in aradtum an-najah. Thayyib. Kemudian dijelaskan di sini atau diwasiatkan agar kita mengikuti Al-Quran dan juga As-Sunnah agar terbebas dari godaan syaitan dan yang lainnya, dari kesesatan. Wa alaikum bi tariqati salaf, dan hendaknya kita mengikuti jalannya para as-salaf dan petunjuk mereka. Ikutilah oleh kita Al-Quran dan As-Sunnah dan juga petunjuk para salaf kalau kita ingin kesuksesan atau keselamatan. Kemudian waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil firqah an-najiyah humul ladina ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mewasiatkan kepada kita dan menjelaskan tentang sifat golongan yang selamat adalah apa yang para sahabatku berada di atasnya. Wabillahi taufik. Sudah selesai ini ya tentang Adam pernah tinggal di surga, dan itulah juga Adam diciptakan di sana. Kemudian turun disebabkan oleh godaan dari iblis. Sampailah kita di dunia ini. Kemudian bab berikutnya itu wal imanu bil masih ad-dajjal. Poin berikutnya adalah tentang wujubul iman bil masih ad-dajjal. Ya, wajibnya beriman kepada Al-Masih Ad-Dajjal. Baik. Ada Al-Masih Isa bin Maryam, ada Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, disebutkan oleh para ulama mengambil dari definisi al-lugha, khususnya Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa dinamakan juga Al-Masih? Sebagaimana Isa bin Maryam juga dinamakan sebagai Al-Masih. Apa perbedaannya? Kalau Al-Masih Ad-Dajjal disebutkan oleh sebagian ulama karena dia nanti berjalan seperti angin gitu. Ya, ini menyapu bumi gitu berjalan ya. Tahu menyapu ya? Dajjal itu seperti itu, nanti dia berjalan. Seperti angin itu berhembus. Tahu nggak itu? Maksudnya ngerti nggak apa? Sapuan apa namanya? Ya, nah, begitu ya, jalan gitu. Sapu rata ya, Al-Masih. Kemudian kalau Al-Masih Isa bin Maryam, karena di antara mukjizat Isa bin Maryam adalah dia dapat menyembuhkan penyakit lepra gitu, kulit atau yang sedang terjadi di masa itu dengan diusap. Jadi sama-sama mengusap begitu. Kalau Dajjal jalan seperti angin dia berjalan, Dajjal. Dan Dajjal ini juga manusia itu biasa, sama seperti kita, tapi dia diberikan tanda kutip kelebihan sebagai ujian bagi manusia yang lainnya. Dia sama seperti kita, Dajjal, ya. Dan dia akan keluar dari arah timur nanti. Kalau Al-Masih adalah Isa bin Maryam, dinamakan juga Al-Masih karena dia dapat menyembuhkan orang yang sakit dengan izin Allah, dengan diusap itu, basuh ini, Al-Masih. Selanjutnya dengan Al-Masih Ad-Dajjal ini, tapi Al-Masih Ad-Dajjal bukan seperti Isa.
dia jalannya itu seperti angin menyapu gitu. Itu dinamakan juga Al-Masih. Jadi ada dua, Al-Masih Isa bin Maryam dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Yang satu Dajjal, yang satu Nabi dan juga Rasul. Jadi wajib kita beriman akan adanya Al-Masih Ad-Dajjal. Thayyib. Qaul Barbahari rahimahullah, wal iman bil Masih Ad-Dajjal ay al-iman bi khurujihi wa qad thabata khurujuhu fi ahaditsa sahihatin. Baik, disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari tadi wajib beriman tentang adanya Dajjal, yaitu mengimani akan keluarnya Dajjal, dan telah valid hadis-hadis yang berbicara tentang Dajjal ini. Dan juga wa fil isti'adzah min arba'in allati hiya ba'da at-tashahhud was salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min fitnatil masihid dajjal. Di antara hadis-hadis akan adanya Dajjal adalah kita diperintahkan untuk meminta perlindungan, karena tidaklah setiap nabi pasti mereka memperingatkan umatnya akan kedatangan Dajjal ini. Jadi Dajjal itu sudah dijelaskan oleh para nabi-nabi yang sebelumnya kepada umat-umatnya itu. Nanti akan ada di suatu zaman makhluk seperti ini, yaitu Dajjal. Setiap nabi memperingatkan itu. Namun yang paling jelas penjelasan tentang Dajjal adalah yang dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thayyib. Ambil kitab edit, ada tanda-tanda hari kiamat di situ. Saya Ustaz ambil. Toib ini tentang hadis-hadis Dajjal disebutkan oleh para ulama juga, termasuk juga tentang sifat-sifat mereka. Dan keluarnya Dajjal adalah tanda-tanda hari kiamat besar. Ya, dia bukan tanda-tanda hari kiamat kecil, tapi tanda-tanda kiamat besar ketika keluarnya Dajjal itu. Dan siapa yang akan membunuh Dajjal? Nabi Isa nanti akan membunuh Ad-Dajjal. Banyak sekali hadis-hadis tentang Dajjal ini ya, dan juga dibawakan oleh para a'immah. Di sini akan disebutkan nanti sifat-sifatnya, kita baca dulu di kitab. Di antara hadis-hadisnya adalah ketika kita berlindung diperintahkan untuk berlindung dari Dajjal ini. Kapan dibacanya? Ketika tasyahud akhir. Ketika tasyahud akhir kan kita ada perlindungan dari Dajjal. Wal Masihud Dajjal qad kana fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam mawjudan fi jaziratin min jazairil bahr, kama fi hadits Fatimah bin Qais anna Tamim ad-Dari qala innahu rakiba fi safinah bahriyah ma'a 3 rajulan min lakhmin wa judhan fala'iba bihim al-mawj syahran fil bahr
Oh, ini hadis yang panjang, kita akan baca sedikit demi sedikit tentang keberadaan Dajjal yang pernah ketemukan lah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini panjang hadisnya, kita akan baca sedikit demi sedikit. Hadisnya dari Fatimah bin Qais, bahwasanya suatu hari Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, sesungguhnya dia pernah naik atau naik perahu ya, berlayar bahriyah bersama 30 orang laki-laki min lakhmin wa judham. Kemudian mereka di situ terombang-ambing, dipermainkan, tapi bukan dipermainkan, maksudnya dia di bawah ombak itulah. Selama berapa lama? 1 bulan. Itu laut berombak selama 1 bulan, yang akhirnya menyesatkan mereka dari tujuan yang mereka inginkan gitu. Terpalingkan dikarenakan adanya ombak. Selama berapa bulan? 1 bulan. Kemudian sampailah mereka di sebuah tempat atau pulau gitu. Hatta maghrib asy-syams fajalasu fi aqrabis safina fadakhul al-jazirah. Singkat cerita, masuklah mereka ke dalam pulau itu ya. Mereka berlabuh di situ, berhenti. Ini pulau yang asing, misterius, ada yang tahu. Kemudian falaqiyatuhum dabatu ahlab kathiru syar la yadruna ma qubuluhu min duburihi min kathiru syar. Tiba-tiba mereka melihat atau bertemulah mereka dengan binatang, yaitu makhluk gitulah ya, makhluk asing. Apa disifatkan di situ? Seekor binatang, kemudian banyak bulunya. Mereka sampai tidak mengetahui apa. Mereka nggak tahu nih depan belakangnya itu, tidak tahu ini makhluk asing gitu ya, banyak bulunya di pulau itu. Faqalu, para sahabat ini mereka berkata, wailaka ma anta, celaka engkau, makhluk apa engkau ini? Gitu. Makhluk apa kau ini? Faqalat anal jassasa, saya adalah jassasa. Mal jassasa, kata para sahabat, apa sih jassasa itu? Qalat, dia berkata, ayyuhal qaum intaliqu ila hadzal rajul fid dair fa innahu ila khabarikum bil ashwaq. Qala lamma samat lana rajulan farikna minha an takuna syaitana. Qala fantalaqna sira'an hatta dakhalna ad-dair fa idza fihi a'zam insanin ra'aynahu qattu khalqan wa shadduhu wa thaqan majmu'ah yadahu ila unuqihi ma baina rukbatayhi ila ka'bayhi bil hadid. Qulna wailaka ma anta. Qala qadartum ala khabari fa akhbiruni ma antum. Qalu nahnu unasun minal arab rakibna fi safinah bahriyah fasadafna al-bahra hina iktalam fala'iba binal mawju syahran thumma arfa'na ila jaziratik hadhihi fajalasna fi aqrabiha fadakhalna al-jazirata falaqayatna dabah ahlab kathiru syar la yudra ma qubuluhu min duburihi min kathrati asy-syar. Faqulna wailaka ma anta. Qalat anal jasasa. Qulna mal jasasa ila akhirih. Tapi dibaca satu orang boleh adit pelan-pelan dikit-dikit. Ya, celakalah engkau wahai kaum. Pelan-pelan. Celakalah engkau, apa kamu ini?
kalian telah mengenalku, maka beritahukan siapa kalian. Jawabnya, mereka menjawab, kami dari Arab. Enggak, kelewatan, enggak. Kami berkata, Dari celaka engkau wahai kaum, pergilah kalian kepada laki-laki yang ada di sana. dan mana mereka bertanya, celakalah engkau, apa kamu ini? Mereka itu menjawab, aku adalah Jasasa. Ya, terus. Mereka bertanya, apa itu Jasasa? Mereka itu berkata, wahai kaum, pergilah ke orang itu di ujung kampung, dia menyebutkan kabar kalian. Kami berkata, saat ini menyebutkan nama orang kepada kami takut jangan-jangan ia setan. Kami pun bergerak cepat hingga memasuki suatu tempat. Ternyata di sana ada orang sangat besar yang pernah kami lihat. Yang belum pernah kami lihat. Dan sangat berat. Kedua tangannya dibelenggu pada tengkuk di antara lutut dan mata kakinya dengan besi. Kami berkata, celaka. Jadi dia di rantai ya, ini makhluk ini di rantai. Kemudian Kami berkata, celakalah engkau, apa kamu ini? Kalian telah mengenalku, maka beritahukan siapa kalian. Jawabnya, mereka menjawab, kami dari Arab. Nah, kemudian di sini Tamim menjelaskan tentang kronologinya kenapa bisa sampai di pulau itu gitu. Ya, dijelaskan dan seterusnya. Terus Kami menaiki kapal saat gelombang hebat. Kami dipermainkan selama sebulan. Kemudian kami menepi ke pulaumu ini. Kami pun duduk-duduk di dekat kapal. Setelah itu kami memasuki pulau. Seekor hewan menemui kami. Bulunya lebat, tidak jelas mana kemaluan dan mana duurnya karena banyaknya bulu. Kami bertanya, celakalah engkau, apa kamu ini? Aku adalah Jasasa. Jawabnya. Kami pun bertanya, apa itu Jasasa? Ia berkata, wahai kaum, pergilah ke orang itu di ujung kampung, dia menyebutkan kabar kalian. Kami segera menujumu dan kami takut padanya, kami tidak aman, jangan-jangan ia setan. Ia berkata, beritahukan padaku tentang kurma baisan. Kami bertanya, tentang apanya yang engkau tanyakan? Ia berkata, aku bertanya kepada kalian tentang kurmanya, apakah sudah berbuah? Kami menjawab, iya. Ia berkata, ingatlah, ia hampir tidak akan berbuat lagi. Ia berkata lagi, beritahukanlah padaku tentang danau Tabaria. Kami bertanya, tentang apanya yang engkau tanyakan? Ia menjawab, apakah ada airnya? Mereka menjawab, airnya banyak. Ia berkata, ingatlah, airnya akan segera habis. Ia berkata lagi, beritahukan padaku tentang mata air Zuhar. Mereka bertanya, tentang apanya yang engkau tanyakan? Ia berkata, apakah di sana ada airnya dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air itu? Kami menjawab, benar. Airnya banyak dan penduduknya bercocok tanam dengan air itu. Ia berkata, beritahukan padaku tentang nabinya, orang-orang buta huruf. Bagaimana keadaannya? Mereka menjawab, ia telah mundur dari Mekah dan tinggal di Yathrib. Ia bertanya, apakah orang Madinah ya, Sri. Ia bertanya, apakah orang-orang Arab memeranginya? Kami menjawab, iya. Ia bertanya, apa yang mereka lakukan terhadapnya? Lalu kami memberitahunya bahwa beliau menang atas bangsa Arab yang bersama dan mereka menaatinya. Ia bertanya kepada mereka, apa itu sudah terjadi? Kami menjawab, iya. Ia berkata, ingatlah, sebenarnya itu baik bagi mereka untuk menaatinya. Aku akan beritahukan pada kalian siapa aku. Aku adalah Al-Masih dan aku sudah hampir diizinkan untuk keluar. Aku akan keluar, lalu aku akan melintasi bumi ini. Aku tidak biarkan satu kampung pun kecuali aku singgahi dalam perjalanan 40 hari, kecuali Mekah dan Thaibah, Madinah. Keduanya telah diharamkan bagiku. Setiap kali aku hendak memasuki salah satunya, ada malaikat membawa pedang kuat menghadangku dan menghalangiku dari tempat itu, dan di setiap jalannya ada para malaikat penjaga. Fatimah melanjutkan sambil memukul-mukulkan tongkat pendek beliau ke mimbar. Rasulullah SAW bersabda, inilah Thaibah, inilah Thaibah, inilah Thaibah, yakni kota Madinah. Ingat
apakah aku sudah menceritakannya kepada kalian? Orang-orang menjawab, sudah. Hadis Tamim membuatku heran, ceritanya sama seperti yang telah aku ceritakan kepada kalian. Hadis. Baik, ini hadis riwayat Al-Imam Muslim. Itulah yang disebut sebagai Dajjal itu, yang konon yang ada di pulau ketika Tamim Ad-Dari tersasar di sana itu. Dan dia mengkabarkan tentang kejadian-kejadian seperti tadi danau dan seterusnya itu kan. Kemudian menyebutkan juga dia tidak akan bisa memasuki Mekah dan juga Madinah karena dijaga oleh para malaikat. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang adanya Al-Masih Ad-Dajjal. Ya Allah alam, sebagian menyebutkan itu yang tadi bicara adalah Dajjal itu. Ya Allah alam, di sini ada pembahasan dan pembicaraan para ulama tentang hakikat dari makhluk ini. Ya, ada yang mengatakan itu adalah Dajjal karena mengkhabarkannya persis dengan yang dikhabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah alam, apa hakikat dari makhluk itu tadi, yang menceritakan kabar-kabar yang ditanya daripada Tamim Ad-Dari tadi, yang panjang itu tentang danau dan seterusnya. Ini riwayat Al-Imam Muslim. Nah, itu diantara hadis tentang adanya Dajjal. Dajjal itu ada gitu ya, bukan bukan dongeng atau dia juga bukan hayalan gitu ya. Dajjal itu ada, dia manusia biasa sama. Ya, dia manusia biasa, tapi dia sebagai ujian bagi manusia nanti ketika dia keluar Dajjal ini. Dan hadis-hadis yang lain juga banyak sekali disebutkan di sini. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ba'athallahu min nabiyyin illa anzara qaumahu al-a'warul kadzdzab. Innahu a'war fa inna rabbakum laisa bi'a'warin maktubun baina 'ainai kafir." Riwayat Bukhari. Tidaklah Allah mengutus seorang pun nabi kecuali ia mengingatkan kepada kaumnya tentang al-a'war, buta sebelah yang tukang bohong. Picek tukang bohong, buta sebelah ya. Innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu adalah a'war, buta sebelah matanya. Dan Rabb kalian tidaklah buta sebelah. Tertulis baina ainai, di antara kedua mata, kafir, tulisan kafir. Itu ciri dari Dajjal, tertulis kafir di antara dua matanya, yang dapat dibaca oleh setiap orang yang beriman walaupun dia tidak bisa baca dan tulis gitu. Wa fi riwayah, dalam riwayat lain, Dajjal maktubun baina ainai kafaro. Dalam riwayat yang lain terdapat tulisan di jidat si Dajjal itu adalah kafaro. Ada huruf kaf, fa dan juga ro, ai kafir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha laisa bi'awar, ala innal masih ad-dajjal a'warul ain al-yumna. Sesungguhnya Rabb kalian Allah tidaklah buta sebelah. Sesungguhnya al-masih ad-dajjal buta sebelah matanya, yaitu yang sebelah. Cek gitu. Sebelah matanya buta, enggak bisa ngelihat. Ka'anna 'ainahu inabun tafiyah. Seakan-akan mata itu seperti buah anggur yang apa sih namanya, nonjol gitulah, seperti keluar, buah anggur yang keluar, mata dari Dajjal. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Dan hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahf. Innahu kharijun khula baina Syam wal Iraq fa'atha yaminan wa 'atha shimalan ya ibadallah fathbutu. Di hadis Nawas bin Sam'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang mendapati Dajjal maka bacakanlah kepadanya awal-awal surat Al-Kahfi. Itu 10 awal dari surat Al-Kahfi, bacain. Karena dia nanti akan keluar di antara Syam dan Irak di situ. Dia akan keluar dari Syam, di antara Syam dan Irak. Ya, bukan di India ya. Atau juga bukan di Indonesia, tapi di antara Syam dan Irak tempat keluarnya Dajjal nanti.
Dia akan mengelilingi bumi ke kanan dan ke kiri, berjalan dia terus. Ke kampung-kampung, setiap kampung akan dia lewati. Akan dia singgahi setiap kampung. Ya wallahu a'lam, kampung ini masih ada atau tidak di zaman itu. Apakah sudah tenggelam? Wallahu a'lam, kita enggak tahu. Baik. Dia akan masuk setiap kampung-kampung dan akan memerintahkan kepada para penduduknya untuk beriman kepada Dajjal itu. Dan masa-masa keluarnya Dajjal terjadi paceklik atau musim kemarau di mana-mana. Manusia diuji dengan musim kemarau itu. Dan ketika Dajjal datang, kalau orang kampung itu mau beriman, maka akan diturunkan hujan dengan syarat beriman kepada Dajjal. Menjadi beriman kepada Dajjal maksudnya ikut pengikut Dajjal dan kufur kepada siapa? Allah. Baru akan diturunkan hujan. Ya, sampai nanti masanya satu hari seperti satu bulan dan seterusnya ketika datang Dajjal itu. Dunia sedang paceklik lah, dengan sedang sulit-sulitnya itu dunia. Datanglah Dajjal untuk menguji manusia, mau nggak beriman kepada dia? Kalau mau akan diberikan hujan, diturunkan hujan sama dia, diturunkan hujan sama Dajjal itu. Wah, hebat itu. Tapi hebatnya untuk menyesatkan manusia. Wahai hamba-hamba Allah, kata Rasul, fathbutu, tetaplah kalian pada keimanan kalian. Qulna ya Rasulullah wa ma labthu fil ard qul 40 yawman kasana, yawman kasyahr, wa yawman kajum'ah, wa sayru ayamihi ka ayamikum. Wahai Rasulullah, berapa lama Dajjal itu ada di muka bumi? Selama 40 hari. Akan tetapi ada masanya satu hari seperti 1 tahun. Jadi 1 hari itu lamanya seperti setahun gitu. Nanti bagaimana ketika menentukan waktu sholat? Dikira-kira saja. Jadi 1 hari seperti 1 tahun, lama kan berarti itu. Lama. Ada masanya 1 hari seperti 1 bulan, ada yang 1 hari seperti 1 minggu gitu. Dan selebihnya hari-hari itu seperti sekarang ini normal, 24 jam normal. Tapi ada masanya nanti di masa Dajjal itu 1 hari seperti 1 tahun. Jadi maghribnya itu lama, dari subuh ke maghrib itu lama sekali, seperti satu tahun. Lama sekali. Ada yang 1 hari seperti satu bulan, lama. Ada yang 1 hari nanti seperti 1 pekan, 1 Jumat, satu pekan, 1 minggu lama. Selebihnya nanti hari-hari seperti biasa itu. Ya, maka para sahabat bertanya, atakfina fi sholatu yaumin? Qala la iqduru lahu qadrahu. Wahai Rasulullah, bagaimana nanti kalau 1 hari seperti 1 tahun, kira-kira kita melaksanakan sholat, waktu-waktunya bagaimana? Apakah cukup sekali sholat saja? Beliau mengatakan kira-kira sajalah. Jadi waktunya diperkirakan. Misalnya subuh, nanti zuhurnya, jadi kira-kira aja itu kapan masuk. Karena kan 1 hari seperti 1 tahun. Qulna ya Rasulullah, fadzalikal yawm alladhi kasana atakfina fi salatu yawmin? Qala la aqduru lahu qadrah. Qulna ya Rasulullah, ma isra'u fil ard? Qala kal ghaib istabarathu ar-rih. Wahai Rasulullah, bagaimana kecepatan Dajjal di dalam berjalan di muka bumi nanti? Seperti apa? Hujan yang dibawa oleh air. Itu. Fayati 'alal qaum fayad'uhum fayu'minuna bi wa yastajibuna lahu fayamuru as-samaa fatumtir wal arda fatanbut fataruhu 'alaihim sarihutuhum aqwala makanat dzarron. Nanti dia akan mendatangi sebuah kaum gitu ya. Kaum itu kampung ya. Datangi sebuah wilayah dan akan mengajak penduduknya untuk beriman kepada Dajjal ini gitu. Maka akan diturunkanlah kepada kaum tersebut hujan dan seterusnya, tanahnya menjadi subur, menumbuhkan tanaman-tanaman begitu. Tapi bayarannya adalah beriman kepada Dajjal, jadi pengikut dia. Ya, disebutkan di sini sifat-sifat dari Dajjal. Baca setoran, Dit, lanjutin Dit. Ketemu nggak hadisnya? Iya, terus. Seperti hujan yang dihembus angin, dia mendatangi suatu kaum dan mengajak mereka. Lantas mereka beriman padanya dan memenuhi ajakannya.
ia beri perintah kepada langit, lalu turunlah hujan, juga kepada bumi, lalu tumbuhlah tanaman, sehingga binatang ternak mereka merumput dengan leluasa. Badannya gemuk-gemuk, tinggi dan banyak susunya. Setelah itu, ia mendatangi suatu kaum lainnya. Ia mengajak, tetapi mereka menolaknya. Ia pun meninggalkan mereka, tetapi mereka menjadi serba kekurangan. Nah ini dia, ini ujian namanya kan. Ada sebuah kaum juga nggak mau nerima seruan dari siapa? Dajjal. Tapi akibatnya mereka makin sulit gitu, makin krisis, makin gersang, kekurangan tempat tinggalnya. Apa maksudnya, keadaan itu makin buruk, kemarau, susah dan seterusnya. Kan sudah kemarau mungkin hewan-hewan juga akan mati juga, bahkan manusia pun bisa mati. Berbeda dengan wilayah yang tadi yang datangi yang pertama yang menerima seruan Dajjal, maka akan diberikan kesuburan gitu. Itu kan ujian manusia Dajjal ini. Terus Tidak memiliki sedikit pun harta. Ia melintasi reruntuhan lalu berkata, keluarkan simpananmu. Harta simpanan itu pun mengikutinya seperti kumpulan lebah mengikuti ratunya. Kemudian ia memanggil seorang pria muda yang gemuk. Ia menebasnya dengan pedang. Ia membelah pemuda itu menjadi dua bagian sejauh sasaran anak panah. Lalu ia memanggilnya dan pemuda itu menghadapnya dengan muka yang berseri-seri sambil tertawa. Saat ini seperti itu, tiba-tiba Allah mengutus Al-Masih Isa bin Maryam. Isa turun di sisi menara putih sebelah timur Damaskus. Di menara putih memakai dua helai pakaian kekuningan diteluk. Toib ini tentang turunnya Isa bin Maryam. Toib ini tentang Dajjal yang dia membelah seorang anak muda dengan pedang, kemudian dibelah dua jauh gitu ya, kemudian disambungin lagi gitu. Ini kan diantara apa ini? Diantara apa ini? Tipu daya atau keajaiban yang ada pada Dajjal gitu. Dia dibelah orang, berdiri hidup lagi sambil tersenyum. Berarti kan hebat sekali, sakti sekali. Itu ujian bagi manusia yang terpedaya dengan Ad-Dajjal itu, yang terpedaya dengan Dajjal. Kemudian tiba-tiba diutuslah Allah Azza wa Jalla, mengutus siapa? Isa bin Maryam turun dari langit ketiga ya, ketiga atau keempat Isa itu ketiga di Mi'raj. Nanti Isa akan turun di Menara Putih. Jadi sebelah mana? Timur Damaskus. Kemudian Isa bin Maryam menggunakan apa? Pakai apa ini? Pakai selai kain lah. Toyib. Kemudian wadian kafahi ala ajniha malakain. Apa? Tangannya ini ada di dua sayap malaikat. Jadi turun bersama malaikat. Siapa namanya? Isa bin Maryam itu turun gitu, di Menara Putih. Tangannya di sayap malaikat begitu. Idza ta'ta ra'su qatara. Kemudian apanya nih? Kepalanya bagaimana posisinya? Menunduk. Kemudian rambutnya berjatuhan, dari rambutnya ini air seperti apa ini? Mutiara gitu. Mutiara. Jadi rambutnya itu meneteskan air gitu. Ya, mungkin gampangnya seperti orang selesai mandi gitu. Dengan malaikat kepalanya nunduk, tangannya di dua malaikat, kemudian berjatuhan dari rambutnya ini air-air seperti mutiara gitu, turun Isa bin Maryam. Fala yahilu likafir yajidu riha nafsi ila mata wa nafsuhu wa nafasahu yantai haitsu yantai tarfah fayatlubu hatta yadrukahu bi babiluddin fayaqtulahu. Kemudian tidaklah orang kafir mencium apa ini? Mencium aroma dari siapa? Isa bin Maryam, kecuali orang kafir tersebut akan mati. Berarti banyak kejadian-kejadian yang luar biasa besar di akhir zaman itu. Ada Dajjal juga, ada siapa? Isa bin Maryam itu turun.
Kemudian nanti setelahnya ada Ya'juj dan juga Ma'juj, dan seterusnya banyak hal-hal yang menakjubkan gitu, yang sangat menguji keimanan manusia. Ya. Mengerikan gitu. Ya mungkin kalau kita lihat kayak di film-film hayalan begitu, tapi ini nggak nih real, nyata. Ada Dajjal, lihat Dajjal bisa menghidupkan orang kan, sudah terbelah hidup lagi. Ya, mungkin itu kita saksikan kalau sekarang di mana gitu-gitu. Di kartun-kartun lah gitu ya, film-film gitu ya kan. Zaki masih ingat nggak? Film apa? Dragon Ball, Doraemon, masih ingat? Nah begitu, ini tapi ini real, nyata. Dan akan turun siapa? Isa bin Maryam. Dialah yang akan membunuh siapa? Dajjal itu. Di babi Lut, di pintu Lut namanya. Sana. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, bayangin. Riwayat Imam Muslim, afwan. Hadis yang lain, warawal Bukhari wa Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum 'anid dajjal haditsan ma haddathu nabiyyun qaumah innahu a'war wa innahu yaji'u ma'ahu mithlul jannah wan nar walati yaqulu innahal jannah hiyan nar wa inni anzartukum bihi kama anzara bihi Nuhun qauman. Kemudian Nabi yang mulia pernah juga bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian wahai para sahabatku tentang Dajjal? Sebuah hadis, sebuah pembicaraan yang para nabi sebelumku tidak pernah menjelaskan sedetil ini gitu. Yang para nabi sebelumku tidak pernah menjelaskan sedetil ini kepada umatnya. Maka Rasulullah lah yang paling jelas menjelaskan tentang sifat-sifat Dajjal itu. Innahu a'war, sesungguhnya Dajjal itu buta sebelah matanya. Sebelah mana yang buta? Sebelah kanan. Wa innahu yaji'u ma'ahu mithlul jannah wan nar. Dajjal itu membawa surga dan juga neraka, ya. Sebagian riwayat menyebutkan sungai, ya. Sungai surga dengan sungai neraka. Di tangan itu ada surga dan neraka. Nanti orang akan disuruh masuk ke dalam apa? Ke dalam api itu, dia membawa surga dan neraka. Suruh masuk ke dalam api itu, neraka itu. Paham nggak? Orang milihnya yang mana? Yang surga, padahal itu adalah api. Selamat. Terbalik jadinya. Makanya dalam riwayat yang lain, kalau engkau mendapati, kata Nabi yang mulia alaihi wasallam, tundukkan, pejamkan matamu, masuk. Sesungguhnya api yang dia bawa adalah dingin itu. Surga, dingin itu. Tundukkan pandanganmu, bismillah, masuk. Sesungguhnya api yang dia bawa itu hakikatnya adalah dingin itu. Yang bagus sebenarnya itu. Nah, dia mau membawa surga dan juga neraka. Falati yaqulu innal jannah hiyan nar, yang dikatakan oleh si Dajjal ini surga, sesungguhnya itu adalah neraka. Menipu. Dajjal ini dia juga sifatnya kadzab. Kadzab adalah orang yang sangat-sangat sering berdusta. Kadzab, tukang bohong Dajjal itu. Ya, makanya sebagian a'immah, sebagian para ulama hadis ketika mensifati perawi yang tukang bohong, kadang-kadang disebutkan sebagai Dajjal. Itu disebut sebagai Dajjal. Maksudnya adalah tukang bohong dia ini. Dajjal. Tukang bohong Dajjal. Bahkan nabi-nabi palsu juga disifatkan Dajjalunal kadzabun. Akan ada nanti pada umatku 30 orang yang mengaku sebagai nabi. Dajjalun, tukang bohong. Dajjal maksudnya sini adalah tukang bohong, dusta. Nah, yang dia sebut sebagai surga sesungguhnya itu adalah neraka. Karena kan dia tukang bohong. Wa inni anzartukum bihi kama anzara bihi Nuhun qaumah. Aku memperingatkan kalian sebagaimana Nabi Nuh memperingatkan kepada kaumnya. Thayyib, ini hadis-hadis seputar tentang Dajjal sebagian kecil saja. Ya, sebagian kecil saja tentang Ad-Dajjal, dan wajib kita mengimani akan adanya Dajjal, itu keluarnya Dajjal nanti. Kapan? Allahu a'lam. Karena Dajjal adalah tanda-tanda hari kiamat
besar. Sedangkan tanda-tanda hari kiamat kecil saja kalau kita perhatikan belum tuntas ini. Ya, tanda kiamat kecil saja belum selesai, belum ada semuanya gitu. Belum terjadi semuanya. Ya, apalagi keluarnya Ad-Dajjal ini. Ya Allah alam kapan keluarnya dia gitu. Jadi tidak bisa kita mengira-ngira atau memastikan danau sini sudah kering apalah segala macam atau di tahun 2022 keluar Dajjal. Ini nggak bisa kita menerka-nerka seperti ini. Karena tanda-tanda kiamat kecil saja belum selesai semuanya gitu. Peperangan Malhamah Al-Kubra itu belum terjadi. Nanti peperangan kembali seperti dulu lagi dengan kuda, dengan pedang, dengan apa namanya nih, perisai, panah, seperti itu lagi akan kembali seperti itu. Sebagaimana zaman dahulu. Tapi ini kan belum terjadi. Sekarang kalau ada peperangan juga masih menggunakan mesin gitu ya. Belum kembali seperti itu. Nanti akan ada Al-Malhamah Kubro. Ada turunnya siapa? Imam Mahdi. Ini juga belum terjadi, kecuali Imam Mahdi palsu sudah banyak keluar gitu. Saya dulu teman sekolah saya ada namanya Imam Mahdi. Itu saya SMK, itu namanya Imam Mahdi, namanya betul-betul Imam Mahdi gitu. Dia sudah keluar itu di Tangerang, Imam Mahdi. Tapi Imam Mahdi yang sesungguhnya belum ada gitu. Nanti santri kalau mau tahu tentang Dajjal, Imam Mahdi baca di Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah punyanya Ustaz Yazid. Insyaallah ada di situ, kalian lihat deh itu nanti. Ini kan pembuka buat kalian, lihat Imam Mahdi apa, Dajjal seperti apa ada di situ nanti. Tinggal dibuka. Thayyib, ila akhiri ma dzakara min ahadits wa billahi taufik. Dan hadis-hadis yang lain juga banyak sekali menjelaskan tentang Ad-Dajjal. Hanya bagi Allah lah taufik itu. Ya, ada buku tanda-tanda hari kiamat di sini, Asyratus Sa'ah, karena Syekh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf Al-Wabil rahimahullah, baru meninggal dia. Ini juga sudah diterjemahkan tanda-tanda hari kiamat. Pak Jihad pernah beli itu dulu. Ada warna putih bukunya, sudah diterjemahkan tanda-tanda hari kiamat. Ini lengkap juga membahas tentang tanda-tanda hari kiamat, baik kiamat kecil atau kiamat besar. Situ juga ada tentang Ad-Dajjal. Ya Allah alam, ada pertanyaan seperti sini kira-kira? Ya Pak. Ini mengikuti penjelasan di sini, Ustaz. Setelah Dajjal itu mendatangi suatu kaum lainnya yang mengajak, tapi mereka menolaknya, yaitu menyembah mereka. Jadi mereka menjadi sebagai orang. Ini kaumnya bagaimana, sehingga mereka tahu bahwa Dajjal ini penipu, pembohong. Iya. Sementara sebaliknya, Ustaz, suatu kaum dilewati, kaum itu artinya samina wa ta'ala, dengar kepada Dajjal. Ya maksudnya golongan bagaimana, Ustaz? Iya. Adakah kriteria atau Thayyib. bagaimana, Ustaz? Thayyib. Menurut saya. Yang jelas mereka orang-orang yang lemah imannya. Yang lemah imannya, tidak kuat diuji di masa itu. Ketika itu datangilah Dajjal. Yang kedua, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang bodoh tentang hakikat dari Dajjal. Disebutkan oleh sebagian ulama, Dajjal itu akan keluar ketika mimbar-mimbar kaum muslimin sudah sepi dari pembahasan tentang Dajjal. Oleh karena itu, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan dalam kitabnya Ma'alim fi Thariq Thalabil Ilmi menyebutkan di antara adab kita sebagai orang tua kepada anak hendaknya mengajarkan tentang sifat-sifat dari Dajjal. Karena itu Dajjal nanti akan keluar, disebutkan oleh sebagian para ulama, ya Allah alam ada riwayat atau tidaknya, saya nggak bisa memastikan di saat ini karena lupa ya. Dia itu akan keluar ketika mimbar-mimbar kaum muslimin sudah tidak lagi menyebut nama Dajjal, atau maknanya tidak lagi dijelaskan tentang Dajjal itu. Makanya hendaknya diajarkan kepada anak-anak kita, dan di TPA juga diajarkan tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Thayyib. Orang yang lemah imannya. Yang kedua adalah orang yang tidak mengetahui hakikat dari Dajjal. Thayyib. Karena juga nanti ada seorang anak muda yang dibelah oleh
Dajjal sudah beriman gak mau, dibelah ya, mati, dihidupkan lagi. Kemudian anak muda tadi disuruh beriman lagi, dia gak mau, maka dibelah lagi dia, kemudian dihidupkan lagi. Kemudian dia mengatakan, la a'rifu annaka dajjal. Saat ini saya betul-betul yakin bahwasanya engkau adalah dajjal, dimatiin dia sudah. Anak muda itu. Anak muda ini ternyata memiliki ilmu tentang hakikat dari dajjal. Disuruh beriman nggak mau, matiin, dibelah badannya. Lalu dajjal melewati di antara belahan, dibelah gitu kan ya, belah dua. Dia lewat sini dajjalnya. Itu lagi berdiri, disuruh beriman lagi nggak mau, dibelah lagi dia, dijadiin lagi sama dajjal itu. Seberiman nggak mau, ketiga kali dibelah lagi, dibelah gitu ya, matiin, terbelah, mati, dia hidup lagi. Lalu pemuda mengatakan, saya sekarang ini betul-betul yakin kamu adalah dajjal, sudah dimatiin sama dajjal, karena dia mengetahui hakikat dari dajjal. Oleh karena itu penting bagi kita untuk juga mengajarkannya kepada anak-anak kita. Di antaranya adalah dengan banyak membaca surat Al-Kahfi. Berapa ayat yang dihafal? 10 awal dari surat Al-Kahfi. Itu diantara bentuk penjagaan kita dari fitnahnya siapa ini? Dajjal. Kemudian diantaranya juga kita berpegang teguh kepada ajaran syariat Islam, itu dia. Kemudian di sini disebutkan juga berta'awud, hendaknya kita senantiasa berlindung dari fitnah Ad-Dajjal. Dan itu dibaca ketika tasyahud akhir, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil wa min fitnatil masih Dajjal wa min fitnatil mahya wal mamat. Dibaca itu di akhir tasyahud. Itu diantara penjagaan dari Dajjal. Kemudian tinggal di kota Mekah dan juga Madinah kalau kita ingin terbebas dari fitnah Dajjal. Akan tapi tinggal di Mekah dan Madinah juga harus mengamalkan syariat Islam, karena dia memang betul nggak bisa masuk Mekah dan Madinah, tapi di perbatasan kota itu dia akan menghentakkan kakinya, itu dihentakkan kakinya sebanyak 3 kali. Lalu keluar dari sana orang-orang munafik itu yang tinggal di Mekah dan Madinah itu. Dia memang nggak bisa masuk perbatasan kota ini, dijaga oleh para malaikat, dia nggak bisa masuk ke sana. Lalu dia menghentakkan kakinya di perbatasan itu 3 kali. Keluar dari situ orang-orang munafik. Jadi tidak hanya tinggal di Mekah dan Madinah saja, bukan hanya sebatas itu, namun juga harus mengamalkan syariat Islam. Jangan-jangan termasuk golongan orang-orang munafik, nggak akan ngaruh tinggal di Mekah dan Madinah. Kalau jadi orang yang toleh, jadi orang yang maksiat, nanti ketika Dajjal datang, maka termasuk orang-orang yang keluar dari kota itu menjadi pengikut Dajjal. Dan kebanyakan pengikut Dajjal wanita lagi, cewek yang banyak mengikuti para Dajjal. Dan dia akan diikuti oleh 70.000 orang-orang Yahudi Asbahan gitu. Ada orang-orang Yahudi itu pengikut siapa? Dajjal. 70.000 orang Yahudi Asbahan mengikuti Dajjal ketika dia keluar gitu. Rajanya itu keluar mengikut Yahudi. Ya, kemudian juga cewek-cewek ini banyak mengikuti Dajjal. Kalau di pekan yang lalu kita sebutkan hadis tentang wanita yang banyak masuk ke dalam neraka, dan kali ini juga sama, yang banyak mengikuti Dajjal adalah para wanita, para cewek-cewek. Yang wanita asli ya. Kalau yang wanita palsu ya dia termasuk laki-laki. Kan ada wanita palsu juga ya. Cowok jadi cewek. Ada pertanyaan yang lain? Iya Pak. Katakan bahwa ini kisah ini mereka sudah bertemu dengan Dajjal. Iya. Dajjal ini sudah ada. Iya. Toyib disebutkan juga oleh para ulama tentang riwayat itu. Ya, mengatakan konon itu adalah Dajjal. Gitu. Kalau berdasarkan riwayat itu ya itu bisa jadi adalah Dajjal. Cuma ada yang mengatakan belum tentu juga itu adalah Dajjal yang tadi mereka bertemu itu. Tapi wallahu alam, di sini terjadi pembicaraan dari para ulama, termasuk ada namanya Ibnu Sayyad juga, yang dia dikatakan juga sebagai Ad-Dajjal. Ya, kalau berdasarkan riwayat yang tadi, memang seakan-akan dia itu adalah Dajjal. Dijawab oleh para ulama, memang dia itu Dajjal, tapi dia itu belum
belum keluar. Gitu. Dia belum keluar. Ada mah berarti kalau dari riwayat ini ada dia, tapi dia belum keluar. Allahu a'lam keluarnya itu kapan gitu. Kalau kita berpikirkan ya udah tempat itu lebih baik kita sekarang tempat itu diketahui atau tidak? Udah nggak diketahui, dan tidak ada para sahabat setelah kejadian itu yang peduli dengan kejadian itu, nggak ada sudah. Karena mereka cukup menerima kabar dari siapa? Nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam sudah. Kalau memang itu dajjal betul, tapi dia belum keluar kan, dalam riwayat disebutkan dia diapain? Dirantai gitu kan, dia belum keluar. Namun ada yang mengatakan enggak, itu bukan dajjal, hanya saja dia mengkabarkan tentang ad-dajjal. Ya Allah a'lam. Seperti juga terjadi Ya'juj dan Ma'juj gitu ya di zaman Khalifah Umayyah nih, saya lupa namanya, entah Ma'mun atau yang sebelumnya itu kan pernah diadakan perjalanan gitu, sebuah rombongan ya diutus gitu. Ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi ada utusan pemerintahan lah ya, khalifah ketika itu disebutnya itu ekspedisi gitu. Tim gitu untuk mencari gitu. Ekspedisi gitu, tim ekspedisi ya. Diutus oleh khalifah ketika itu. Sampailah mereka di sebuah gunung gitu. Dan gunung itu ada sebuah seperti pintu gitu besar dan ada lubangnya gitu. Lubangnya. Karena kan Ya'juj dan Ma'juj dia kan dikurung gitu ya di antara dua gunung oleh raja, yaitu namanya Zulkarnain itu. Dan sekarang kata Rasulullah SAW, tembok Dajjal itu sudah terbuka seperti ini gitu. Nah itu ada sebuah gunung, mereka pasukan ini ketemu gitu, ada gunung seperti pintu besar, sudah bolong begini. Diam dong nih, diam. Sudah bolong seperti ini. Oke, kemudian diintip seperti ada orang yang sedang menggaruk-garuk gitu. Sebuah tempat itu tim ini mendapati. Tapi riwayatnya palsu. Tentang kisah itu, rombongan itu riwayatnya tidak bisa dipercaya, tidak valid. Ya Allah alam di mana tempat Ya'juj dan Ma'juj itu kita nggak tahu di mana. Intinya dia ada di arah timur gitu. Nggak tahu di mana, di gunung mana kita nggak tahu gitu loh. Kaki gunung sini, gunung apa ini? Kita nggak tahu gitu, dan nggak ada para sahabat itu yang memiliki ihtimam, memiliki perhatian besar mencari, itu nggak ada yang begitu. Sudah cukup mengamalkan syariat Islam saja. Nggak ada sahabat yang kirim gitu cari, nggak ada. Cuma disebutkan dari khalifah tadi, tapi itu riwayat tentang ini juga nggak bisa dipercaya gitu. Saya juga tuh baca awalnya seru gitu. Masih melihat di buku apa, di catatan kakinya, kayaknya enak nih kalau saya dibawain kepada jamaah. Udah seru gitu kan. Itu disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dan Al-Bidayah wa Nihayah. Intinya apa? Mereka para sahabat tetap mengamalkan syariat Islam dan tidak pernah lagi kembali ke tempat Tamim Ad-Dari yang mana dia pernah terdampar itu. Nggak ada lagi. Mereka kesana-sana, kayak Dajjal ya, nggak ada. Mereka tidak perhatian terhadap seperti itu. Namun dari riwayat tadi ada yang mengatakan itu adalah Dajjal memang. Tapi belum keluar. Berarti kesimpulannya sudah ada dia, namun dia belum keluar. Ada yang mengatakan enggak, itu cuma makhluk apa atau cuma memberitahukan tentang Ad-Dajjal. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Yang penting bagi kita adalah bagaimana menjaga diri kita dari fitnah Ad-Dajjal dengan cara mengamalkan syariat Islam. Dan kita nggak tahu kapan Dajjal akan keluar, kita nggak tahu kapannya. Ya, nggak tahu, Allahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Di bab ini apakah ada yang menyelisih? Iya. Apakah ada di bab ini yang menyelisihi tentang siapa nih? Dajjal. Kelompok Mu'tazilah yang mereka menolak hadis-hadis ahad. Mereka menolak akan adanya Ad-Dajjal. Jadi Dajjal itu hanya simbol keburukan saja gitu, simbol kejahatan.
Mereka tidak menerima akan adanya Dajjal karena hadis-hadisnya menurut mereka, persangkaan mereka adalah hadis yang ahad yang nggak bisa diterima dalam permasalahan akidah. Dan itu hanya igauan mereka saja. Itu hanya igauan mereka saja. Makanya mereka nggak mau itu mempercayai adanya Dajjal. Lalu dibantah oleh ahlu sunnah, kalau kalian tahsyat akhir baca nggak berlindung dari fitnah Dajjal? Mereka tetap membaca itu. Lalu kenapa kamu tidak meyakini adanya Dajjal, tapi kamu berlindung di tasyahud akhir dari fitnah Dajjal? Nah, gitu. Dia menjawab, kalau yang salat itu masalah fikih. Gitu. Itu masalah fikih, baca saja tanpa meyakininya. Kan bahlul Pak begitu. Baca tapi tidak meyakininya. Ini fikih kata dia. Kalau yang masalah akidah kan Dajjal harus dari hadis-hadis yang mutawatirun, toyib. Dan ada beberapa ulama juga yang menjelaskan tentang penyimpangan mereka ini dalam permasalahan hadis-hadis ahad itu. Tambahan? Kan Dajjal ini makhluk. Apakah ada penjelasan para ulama kalau misalnya dia hari kiamat Dajjal ini disiksa atau gimana? Ya Allah alam. Apakah nanti di hari kiamat dia disiksa atau bagaimana, Allah alam, saya belum tahu pembahasan yang dibahas oleh para ulama itu. Tapi dia akan mati dia. Matinya oleh siapa? Isa bin Maryam. Ya, Syekh Albani ada kitab khusus tentang Isa bin Maryam membunuh Al-Masih Ad-Dajjal itu. Dan Dajjal ketika melihat Isa bin Maryam, dia meleleh seperti apa ya? Kalau disebutkan dalam riwayat itu seperti garam yang terkena air. Tahu garam ya? Garam itu terkena air, tahu kan bagaimana bentuknya garam terkena air, meleleh lah bahasa kita, mencair dia itu Dajjal ketika melihat Isa bin Maryam, mencair. Itu dibunuh dengan pedangnya Isa Dajjal itu, mati. Ujian lagi datang berikutnya, kaum muslimin diuji dengan Ya'juj dan Ma'juj. Datang lagi Ya'juj dan Ma'juj dari gunung, dari arah yang tinggi datang, keluar mereka itu semua, pusing gitu kan. Baru selama satu ada lagi yang lain. Nanti ada lagi makhluk-makhluk dari tanah yang berbicara dan seterusnya itu. Luar biasa hidup di zaman itu tuh, sudah nggak mikirin kuota-kuota lagi udah. Yang dipertahankan apa? Kuat keimanan mengikuti Isa bin Maryam, disuruh ngungsi kan ke Bukit Tur. Ke Tur Sina, mereka mengungsi kaum muslimin di sana semuanya sudah di gunung itu. Dan seluruh di bawah itu di daratan bawah sudah dikuasai oleh siapa? Ya'juj dan Ma'juj. Banyak riwayat itu panjang kalau kita baca. Sampai mereka kalau melewati sebuah danau itu kan diminum. Nanti yang belakang sudah kehabisan. Wah, yang depan nggak solider nih. Kita nggak disisa. Padahal itu tadinya danaunya penuh. Diminum itu brutal sekali, mereka memang brutal sekali. Makhluk juga sama, makhluk. Tahu makhluk ciptaan gitu, makhluk ya. Makhluk sekarang dia ada gitu. Dan setiap hari dia berusaha membongkar tembok itu. Berusaha setiap hari pagi dan petang mereka bongkarin itu terus. Sudah sempat terbongkar tapi baru segini kata Rasul SAW, baru segini tuh temboknya bolong tuh. Ih, udah gusti ini. Bolongnya baru segini. Setiap hari mereka bolak-balik. Nanti kalau sudah maghrib ke pulang. Sampai suatu hari dia mengatakan, insya Allah besok kita kembali lagi. Besok pagi dia datang, terbuka. Turunlah mereka dari gunung besar itu. Turun, menyerang seluruh apa yang ada di bumi, semua laut, apa diminum-minumin, habis. Berantakan, brutal sekali itu Ya'juj dan Ma'juj. Adalah di buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah kalau kalian ingin baca santri. Cukup saya kira sampai di sini. Ini pembahasan sebenarnya ringkas saja, beriman kepada Dajjal, kemudian nanti turunnya Isa ibn Maryam, ya, dan tadi tentang Nabi Adam di surga. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.